Irham, selamat Sorry telat, malam. malam, Nggak malam. apa-apa. Udah kebiasaan saya menunggu Dokter Irham. Sabar saya. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Dokter Irham, Yap. saya ini mau bertanya tapi santai. Saya kan dokter anak. Dokter Hmm. Irham dokter objin kan. Terus Pertiwi tadi udah anak-anak. bicara juga. Ya, saya dokter anak. Saya dikiranya dokter objin. Jadi saya selalu ditanya-tanya tentang kehamilan. Gara-gara gaulnya sama objin-objin. Iya itulah, salah gaul ya. Itulah, salah gaul. Dokter Irham, tadi tuh saya udah ngobrol sama dokter Ari Polim tentang kesuburan perempuan di atas 35 tahun. Salah satu dimension itu tentang PCOS gitu. Nah, tapi sebelum kita agak serius, saya mau bertanya dulu sama dokter Irham. Jangan Ini kan udah malam, santai serius-serius aja lah, lah. takut saya. Jangan, saya juga ini kan bukan S3. Jadi gini dokter Irham, emang kenapa dokter Irham meneliti terus mengambil bidang maksudnya sampel PCOS itu, seberapa serius atau banyak banget orang PCOS atau apa? Silakan dokter Irham. Waduh, saya diuji lagi. Tapi sebelum ngomong begitu, jelasin dulu PCOS itu apa. Coba nanti barangnya aja kagak tahu lagi. Coba silakan. PCOS itu adalah PCOS. OS. Saya juga tahu kalau gitu ya. Terus tahu. Ya, jadi polikistik ya. Polikistik apa? ovarium syndrome. Jadi kalau semua istilah yang ada sindromnya itu berarti terdiri dari beberapa kumpulan gejala. Oke. Jadi kadang-kadang pasien suka juga tuh apa sih yang punya kista, Dok? Soalnya namanya kan polikistik gitu ya. Bukan ini bukan kista yang dalam artian kista yang kita anggap tumor selama ini ya. Ini hanya jadi pada PCOS ini gejalanya itu ada 3. Oke. Ujian lagi katanya Irma tuh. Iya, makanya tuh. Loh ini kan dongeng sebelum bobo Irma. Tuh Irma nyaut ujian lagi katanya. Loh ini kan ngomongnya secara awam kan. Bukan saya maksudnya supaya belajar bersama-sama. Saya juga nggak tahu nih PCOS. Soalnya kan orang-orang yang PCOS itu kan kok serius banget ditanggepin sama dokter Irham sampai diteliti gitu. Silakan dokter Irham. Ya. Jadi untuk mengetahuinya itu ada 3 gejala. Jadi mulai dari haid tidak teratur, mulai haid yang telat-telat, mundur-mundur. Jadi yang orang biasanya haid itu setiap bulan, tiap siklus 28. Ini mungkin 40 hari sekali baru haid, atau malah lagi dari jadi bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, even kadang ada 6 bulan baru haid. Nggak jelas. Nggak jelas, oke. Ya. Yang kedua, ada tanda-tanda peningkatan hormon lelaki gitu. Pakai kumis berarti? Yes. Kayak gini nih. Ini serius nih. Enggak, hormon laki-laki meningkat itu gimana tuh appearance-nya orang tampakannya itu benar. Kumisan, walaupun tipis-tipis. Terus rambut, bulu di tangan, di paha, di kaki itu agak tebel gitu loh. Oke. Terus yang ketiga, biasanya kita lihat di USG. Di USG, telurnya banyak banget. Ya, dalam artian, ya kadang-kadang orang senang telur banyak ya, cuma ini banyak dalam artian nggak sehat gitu loh. Jadi banyak kayak kalung berlian gitu, bulat atau orang bilang ya. Makanya dibilang polikistik karena kista kecil gitu ya. Bukan kista itu telurnya. Oke. Karena telurnya tidak terpakai. Kan telur itu matang setiap bulan ditandai dengan haid kalau nggak dibuahi. Nah, kalau pada pasien PCOS kan dia jarang telurnya dipakai kan. Iya, maka jadi dia bertumpuk banyak. Baru ngerti saya loh. Berarti udah selesai dong ya. Jangan, ini kan baru prolog. Bagusnya to be continued gitu loh. Jangan, nanti lupa lagi. Nah, terus udah gitu, ya, oke.
kalau 2 dari 3 tadi ada, cukup 2 aja dari 3 tadi ada, itu udah tegak kalau pasien tersebut PCOS. Oh, 2 dari 3. Jadi nggak usah USG sebetulnya, kalau maksudnya ibu bidan yang di kampung-kampung atau di mana-mana yang nggak ada USG itu 2 itu iya, juga sudah bisa menuntun, benar ya? Karena ada yang jenis PCOS itu yang full, semua gejala ada. Semua gejala ada. Ya, cuman 2 yang kebanyakan 2 dari 3. Jadi 2. Jadi rata-rata sih pasien datang biasanya keluarnya haidnya ngaco gitu. Oke. Kok nggak hamil-hamil kan gitu. Biasanya pasien datang gitu. Ya. Kok ada Dian Citra sih? Kenapa itu? Mana? Ada ya? Wah, memang penggemarnya banyak ini. Kayaknya sih. Duet maut ini soalnya. Gila-gilaan emang. Duet stand up komedi maksudnya. Nah saya mau tahu seberapa banyak orang atau seberapa sering Dokter Ilham menemukan itu sehingga itu dijadikan satu riset, atau ada nggak sih yang harus dijawab dengan riset itu gitu? Jadi gini. Kan kayaknya udah lama dengar PCOS itu saya. Oh, PCOS ini udah lama, bukan barang baru sih. Bukan barang baru, ya. Iya, udah lama. Cuma sampai sekarang belum terkuak 100% gitu aja. Dan ini suatu kondisi yang emang dibawa dari lahir gitu loh. Kita nggak bisa milih, nggak bisa ngindar. Iya. Oh, dibawa dari lahir? Jadi udah bawaan seseorang gitu loh. Oh, bawaan lahir, baru tahu. Berarti kita punya tempat untuk menemukan, punya bakat. Oh, oke. Dan ini juga impact-nya nggak hanya buat kesuburan, impact-nya ke depan dia berkaitan dengan diabetes, dia berkaitan dengan jantung, dia berkaitan, ya jadi long life story lah ini kalau orang diabetes, penyakit jantung ya. Jadi orang PCOS ini kan kolesterol terganggu gitu loh. Jadi nah, kalau gitu boleh nggak sih kita, atau bisa nggak kita mencegah ya, mungkin dari kita dokter anak nih, apa yang membuat itu kan dari bawaan, tapi bisa nggak kita mendeteksi lebih dini sehingga dia tidak jadi bawaan? Nggak mungkin ya? Ngerubah nggak mungkin, cuma kita bisa kontrol gitu loh. Oh, oke. Gimana tuh caranya? Makanya step pertama untuk orang-orang PCOS, anjuran pertama selalu dokternya akan bilang, ibu diet ya, sama olahraga ya. Nah itu prinsip dasar dari PCOS, karena dia berkaitan sama insulin, dia berkaitan dengan kolesterol gitu. Jadi sebenarnya di bagian objin itu hanya bagian kecilnya, kesuburan atau gangguan haid. Padahal big picture-nya lebih besar gitu loh. Banyak. Baru tahu loh saya. Untung saya IG live malam ini. Udahlah, udah banyak tahu ini. Udah selesai ya. Tunggu. Belum. Tunggu. Saya mau bertanya lagi. Kan kalau tadi kan dia bawaan. Gitu kan? Paling dini itu kan biasanya kalau kita di anak ya. Kalau lihat anak gemuk perempuan gitu ya. Terus dia mulai mensnya gak teratur, itu berarti kita bisa menduga dan menganjurkan pertama makanannya diatur sama olahraga, gitu ya? Tapi baru tahu loh saya. PCOS ini yang tipenya tipe lean PCOS, langsing gitu loh. Jadi orang-orang nggak selalu ada yang PCOS. Bisa. Jadi bukan serta-merta harus gemuk terus gitu loh. Oke. Tapi walaupun dia kurus, tetap anjurannya sih gitu, diet, olahraga, terutama karbohidrat yang dijaga ya. Karbohidrat gitu ya. Boleh nggak dijelasin? Sorry memecah. Boleh nggak dijelasin kenapa makanan itu, terutama karbohidrat, itu sangat tidak baik buat mereka? Semata-mata karena supaya nggak gemuk, atau mungkin mengganggu apa dari PCOS itu, Dokter Ilham? Mau tahu aja. Panas nih. Krong. Mau tahu aja. Mau tahu aja. Kalau aja besok aja lah ya. Mau tahu banget, jangan. Nanti nggak ke bawah mimpi nanti. Jadi salah satu pemain utama di PCOS ini
somehow insulinnya, insulin tahu ya? Coba insulin Tahu. Apa coba? Insulin itu kan yang berguna dalam memetabolisme karbohidrat kan? Ya, yang merubah karbohidrat kan. Jadi ada orang-orang PCOS ini kerjanya nggak seefektif insulin orang-orang normal. Oh, gitu. Oke. Beneran? Ih, hebat banget tuh Tri kamu. Ngerti dikit. Tapi itu menarik ya. Maksudnya gini, kan itu kan bawaan, gitu kan? Kemudian sebetulnya kita sudah bisa menduga. Artinya ciri-cirinya tadi hormon lakinya tinggi. Jadi artinya tadi berbulu-berbulu itu kan ya kita bisa menemukan itu dengan mudah gitu kan. Nah, kalau kapan kita nih berbulu yang normal, berbulu kan ada penyanyi yang berbulu kayak siapa tuh namanya penyanyi dangdut itu. Ya. Kan itu kan punya anak banyak, ya kan? Artinya yang mana nih yang berbulu itu bukan PCOS, yang mana yang berbulu itu PCOS gitu. Iya, mungkin saja dia PCOS, tapi kan mungkin dia kontrol dengan pola hidup yang sehat, akhirnya dia subur gitu. Bagus. Iya. Bisa ya gitu ya. Kali PCOS-nya ada, tapi terkontrol gitu loh. Oh gitu. Iya. Gula kan ada yang terkontrol. Iya. Itulah dunia kedokteran adanya. Itu gunanya kan? Iya, kalau jadi enggak kan kadang makanya program pasien untuk PCOS pun ada yang hanya dengan pola hidup sudah ada yang masuk pakai obat, malah sampai insem atau bayi tabung pun ada. Jadi bertingkat-tingkat. Jadi nggak semuanya pukul rata harus ini.